ada yang belum kuis bisa segera hubungi saya untuk minta kuis susulan ya. Kemudian untuk yang K ini karantina. Barantin ya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Itu ada 4 tatap muka perkuliahan ya. Jadi nanti kalian yang menghubungi komtingnya ya, yang menghubungi beliau-beliaunya, nanti kami yang bersurat eh ya seharusnya sudah diberikan ya dosen-dosennya siapa, tapi kadang itu nggak dikasih ya. Jadi kalian tunggu aja di kelas, pokoknya sesuai dengan jam. Nanti saya infokan kalau ada jam perubahan jam. Kemudian di tatap muka ke-13 ada Prof. Laswardi ya. Beliau masuk baru baru ini masuk ke tim teaching legislasi veteriner dan ada dokter Tantri di akhir jenis-jenis komoditi karantina hewan. Kemudian ada dokter Taya. Lalu tugasnya itu makalah ya, nggak, tapi nggak dipresentasikan. Tugasnya makalah. Jadi tugasnya itu teman-teman buat kelompok sesuai dengan urutan NIM 10 orang biar nggak ini ya, biar nggak bingung. Pokoknya 10 orang paling tidak, boleh lebih, boleh kurang, sesuaikan dengan tiap kelasnya, jumlah tiap kelas. Jadi masing-masing kelompok membuat satu makalah dengan topik yang berkaitan dengan masalah di lapangan dan bagaimana solusinya dengan penerapan legislasi veteriner. Gitu. Jadi ada kasus-kasus nih yang kalian cari, mau yang kalian buat eh, topik gitu ya. Kemudian kaitkan dengan bidang legislasi veteriner, peraturan-peraturan yang ada gitu. Contohnya gini, pelanggaran kaidah kesejahteraan hewan dalam berbagai pemeliharaan hewan, tradisi, kebiasaan, pelaksanaan ritual agama maupun kegiatan transportasi dan perdagangan ternak. Jadi pelanggaran etika malpraktek yang terjadi saat ini, seperti kasus penyelundupan hewan dan bahan asal hewan, pemalsuan daging dan produk hewan lainnya, penggunaan antibiotik sebagai growth promotor atau lain sebagainya. Itu contoh-contoh kasusnya. Kemudian seharusnya ada tugas 2 ya, tapi karena sudah padat, jadi tugasnya satu aja. Nggak ada tugas 2 ya. Satu. Ya satu aja ya, cukup. Ini nggak pakai. Oh, di blok hitam nggak ya? Nggak ada. Eh. Oke, kemudian ini adalah komponen penilaiannya. Kuis 15%, UTS 15%. Hati-hati ya, mirip persentasenya. Jadi jangan sampai kuisnya jelek. UAS 20%, jadi totalnya 50%. Dan 50 sisanya, ini tugas makalah 1 dan 2. Nanti eh, saya atur lagi. Nah, karena tugasnya ini tentunya cukup besar ya, bisa 30% lebih. Maka tolong buat sebaik mungkin. Jangan cuma 2 lembar, 3 lembar. Terus yang kalian bahas itu apa? Fontnya tuh standar 12 pt. Harus yang bagus gitu ya. Kan udah sudah mudah dengan teknologi ya. Mohon gunakan makalahnya yang sebaik-baiknya. Jangan cuma 3 lembar, 2 lembar. Cuman esai gitu aja ya. Jangan seperti itu. Sebagus mungkin. Jadi ada latar belakang, ada daftar isi, ada latar belakang, kemudian ada eh, rumusan masalah, kemudian pembahasannya, penutupnya kayak gitu. Pembahasannya ya jangan pembahasan kayak biasa gitu. Ya bahas poin-poin apa yang mau dibahas dari rumusan masalah yang dibuat. Jadi buat poin-poin itu harus ada pembahasannya. Ini nggak saya buat standar ya, karena selayaknya teman-teman kalau bikin makalah seperti apa, ininya dibuat sebagus-bagusnya. Gitu ya, karena ini poinnya udah
Saya gedein. Mohon dibuat sebagus-bagusnya. Kalau jelek ya nilainya otomatis ikut jelek. Karena kan poinnya besar ya persentasenya. Jadi tergantung dari hasilnya teman-teman. Kalau mau dapat bagus ya bagusin. Topiknya cari yang bagus juga gitu. Nah mungkin sedikit ya pendahuluan. Nggak sebanyak Cash Mafet. Jadi di legislasi veteriner ini kalian belajar undang-undang, peraturan. Memang bukan sekolah hukum ya, tapi ini yang digunakan nanti teman-teman pas kerja gitu ya. Apalagi yang bergabung di dunia PDHI, mereka paham betul terkait dengan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah atau peraturan menteri gitu ya. Dan ini pengenalannya di semester 6. Nanti ya akan dapat lagi pada saat koas di implementasinya di karantina maupun di dinas. Jadi peraturan yang ada di dalamnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 92 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular, Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan 41 Tahun 2014 tentang revisi Nakes 1. Yang sering keluar ya itu yang 18 2009, 41 2014, sama 18. Yang sering keluar ujiannya ya maksudnya ya. Oke, ketentuan umumnya. Jadi teman-teman tuh di undang-undang tuh akan belajar definisi-definisi. Bahkan kemarin saya sampaikan di pendahuluannya Kesma V2 itu juga ada definisi-definisi. Sekiranya simpel ya definisi, tapi itu sangat penting supaya tidak ada perbedaan apa ya, perbedaan pemahaman antar dokter hewan gitu. Jadi peternakan itu adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, atau bakalan, pakan, alat, dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Sedangkan kesehatan hewan itu adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Hewan di sini yang dimaksud adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Kemudian ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Kemudian sumber daya genetik. Ini adalah material dari tumbuhan, dari binatang, ataupun jasa trenik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur rumpun yang atau spesies baru. Kemudian benih. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ovarium, telur tertunas, dan embryo. Ada industri pakan dan atau industri biomedik veteriner. Lalu bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul. Ya, karena digunakan untuk bibit pembiakan. Tentunya memiliki mewariskan sifat unggul ya untuk persyaratan perkembangbiakan. Lalu rumpun hewan
ya atau rumpun itu adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotip gunanya. Lalu bakalan hewan atau bakalan itu hewan ya, bukan bibit yang punya sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi. Jadi bakalan itu digunakan dipelihara untuk tujuan produksi, bukan bibit. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Lalu veteriner, ya. Veteriner itu segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan. Ini bidang kedokteran hewan. Sedangkan medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktek kedokteran hewan. Sedangkan otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Kemudian dokter hewan, ya beda sama veteriner tadi ya. Dokter hewan itu adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, memiliki sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan hewan. Sekarang ujiannya dokter hewan nggak hanya sertifikat kompetensi ya, tetapi sertifikat dari sebenarnya jadi satu ya sertifikat kompetensi. Tapi kalau dulu terdiri dari ujian kompetensi saja, tetapi sekarang ujian kompetensi dan praktek OSCE gitu. Kemudian dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan. Sedangkan medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar. Kemudian ada biomedik. Biomedik ini penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, di pengembangan sains kedokteran atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan. Bisa cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba, atau jamur. Kemudian penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kesehatan masyarakat, dan atau kematian hewan yang tinggi. Nah, sedangkan zoonosis ini adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Kesmafet ini adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Sedangkan obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmatika, premix, dan sediaan alami. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin terkait dengan Permisi, jadwal. dokter. Iya, Izin bertanya terkait penugasan tadi itu deadline-nya kira-kira kapan gitu, dokter? penugasan deadline-nya di minggu ke 12 ya 12. Kok 12 itu Baik, 16? dokter, itu nanti Heeh. di print out Ya, gitu atau di print, oh, baik, dokter. dikumpulkan di depan ruangan saya. Baik, dokter, terima kasih. Sama-sama. Iya, ke 12 ya. Ada lagi mungkin?
Izin bertanya, dokter. Iya, Untuk silahkan. makalah itu apa kita perlu buat PPT juga, buat presentasi atau hanya makalah, dok? Nggak, makalah aja. Berarti gitu. Kalau buat Iya. soft file, apakah perlu nggak, dok? Soft file dari... Hard file aja ya, hard file aja. Hard Baik, file. dokter. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Ini apa, cybernya kayaknya lagi down ya. Saya nggak bisa buka nih dari tadi. Pagi bisa, tapi tadi kuliah Kesmafet 2 tuh nggak bisa. Jadi saya screenshot aja ya, nanti saya bantu aturkan absennya. Untuk apa namanya, counting, jangan divalidasi validasi dulu ya, karena takutnya